Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Mengapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat? Paling tidak ada dua alasan sederhana yang bisa kita ketengahkan. Pertama, karena manusia itu pasti berdosa. Yang kedua, karena manusia pasti mati. Nah, yang pertama, karena manusia itu pasti berdosa, tidak ada satupun di antara manusia ini yang tidak bersalah dan berdosa. Tidaklah dikatakan dia manusia kalau tidak pernah bersalah dan berdosa. Al-insan mahalul khata' wan nisan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Karena memang manusia diciptakan Allah tidaklah seperti malaikat. Malaikat diciptakan Allah tidak diberikan nafsu kepadanya. Sehingga semenjak malaikat diciptakan Allah sampai hari kiamat, malaikat tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia diciptakan Allah, diberikan akal, diberikan juga nafsu kepadanya. Maka oleh karena itu, potensi untuk berbuat dosa itu besar pada manusia. Itulah makanya malaikat pernah protes kepada Allah ketika Adam diciptakan oleh Allah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika aku akan menciptakan di bumi itu khalifah, fil ardi khalifah. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu manusia-manusia yang berbuat maksiat, manusia-manusia yang suka berperang menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih memujimu ya Allah, mensucikan bagimu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berkata Allah, berfirman Allah, sesungguhnya aku mengetahui sedangkan kamu tidak tahu ya malaikat. Maka wajarlah kalau malaikat itu tidak berdosa karena memang tidak Allah berikan nafsu kepadanya. Kepada manusia diberikan oleh Allah akal, diberikan nafsu, maka potensi untuk berbuat dosa dan durhaka itu besar pada manusia. Al-insan makhalul khata' wan nisan. Manusia tempat salah, manusia sering berbuat salah dan dosa. Maka oleh karena itu manusia ini lebih hebat dibandingkan malaikat ketika mereka beriman kepada Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, jangan pula kamu merasa sedih, kata Allah. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamu lebih tinggi derajatmu jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak ada satupun di antara kita ini yang tidak berdosa. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk segera bertobat kepadanya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Surga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dalam ayat ini Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, fastaghfaru, lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang akan mengampunkan dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa itu, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, kaum muslimin dan kaum muslimat, maka kita perbanyak istighfar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan hadis lain dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang berlalu. Dan siapa yang melakukan menegakkan puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, manusia itu pasti mati. Sehingga tidak ada di antara manusia ini yang hidup selama-lamanya. Sampai masanya semua manusia ini akan pasti mati. Semua manusia pasti menemui ajalnya. Maka oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk segera bertobat kepadanya sebelum ajal itu datang kepada kita. Jangan sampai tobat baru bisa dilakukan ketika nyawa telah berada di kerongkongan. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Apa kurangnya Fir'aun? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Fir'aun itu lahir jadi raja, lahir jadi pangeran, besar jadi raja, berkuasa mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada yang kurang dari Fir'aun itu. Tapi ketika dia mati dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah dalam Quran surah ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Dan kami selamatkan Bani Israel itu melintasi laut. Fa'atba'uhum Fir'aunu wa junuduh. Dan Fir'aun bersama bala tentaranya mengejar mereka. Artinya mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Karena hendak mereka menyiksa dan menindas kaum Bani Israel. Nah, ini disebutkan dalam sejarah. Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya keluar dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Terdesaklah Nabi Musa ke Laut Merah. Di depan laut dengan gelombang yang sangat besar. Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya dengan lengkap persenjataannya. Tidak ada pilihan ketika itu. Bahkan Bani Israel ketika itu umatnya Nabi Musa merasa khawatir. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mempukulkan tongkatnya ke laut. Lalu dengan kuasa Allah, laut terbelah menjadi jalan yang sangat lebar. Nah, ketika itu Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel menyeberangi laut. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Kami selamatkan Bani Israel itu melintasi laut. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dari belakang. Hatta iza adraku hal gharaq, sehingga Nabi Musa bersama Bani Israel selamat. Fir'aun berada di tengah-tengah laut dan bala tentaranya. Lalu Allah perintahkan laut kembali menyatu seperti sedia kala. Hatta iza adrakahul gharaq, tenggelamlah Fir'aun bersama pasukannya. Nah, ketika Fir'aun itu tenggelam, dia sadar ketika itu. Barulah dia tahu bahwa dia tidak ada apa-apanya. Lalu dia berkata Fir'aun, amantu, aku beriman kepada Tuhannya kaum Bani Israel, annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kalau begini ya Allah, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka Fir'aun ketika itu sadar bahwa dia akan mati. Sadar bahwa dia sedang dalam bahaya. Nah, kesadaran itu timbul padanya saat itu. Bertobat Fir'aun.
Sempat dia minta ampun kepada Allah, tapi taubatnya tidak diterima oleh Allah. Dijawab oleh Allah dalam Quran, Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hei Firaun, kenapa baru sekarang engkau beriman dan sadar engkau yakin bahwa Tuhan itu kuasa? Kenapa baru sekarang engkau beriman? Padahal sejak dahulu engkau durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu Allah selamatkan jasad Firaun. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu wahai Firaun. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran bagi umat yang datang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi sayang, beribu kali sayang, banyak di antara manusia-manusia itu yang lalai dari peringatan-peringatan kami, kata Tuhan. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Firaun? Ternyata taubat tidak diterima oleh Allah ketika nyawa telah berada di kerongkongan. Maka oleh karena itu, sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan kita, maka segeralah bertobat. Kita tidak tahu kapan waktu itu akan datang kepada kita. Tidak tahu kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada juga manusia yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah. Hari ini mungkin kita masih bisa tersenyum manis, tapi barangkali inilah senyuman terakhir buat kita yang dilihat oleh anak, istri, dan keluarga kita. Hari ini mungkin kita masih sempat tidur di atas kasur empuk yang kita punya, tapi mungkin besok pagi kita telah berpindah tempat tidur ke alam barzah sana. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak istighfar di bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Sesuai dengan namanya, Ramadan adalah bulan yang panas membakar. Maka dosa kita akan dibakar oleh Allah seperti panasnya api membakar karat-karat besi, sehingga besi yang tidak ada gunanya ketika disapu dengan api yang bersih, ditempa oleh para tukang tempah, jadilah dia pisau, dikasih sarung yang indah, dijual dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, Ramadan sebagai bulan maghfirah, marilah kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah di bulan maghfirah ini. Semoga nanti habis Ramadan kita kembali bersih, bagaikan bayi yang baru saja lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.